Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandira Giva Salsabila, NIM 1851012 dari kelas A2 Pendidikan Matematika 2018 IKIP Siliwangi. Nah, video sebelumnya saya sudah pernah mewawancarai 3 keluarga tentang pendampingan orang tua dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Video kali ini saya akan mewawancarai 2 orang guru tentang pembelajaran di sekolah di masa pandemi COVID-19. Nah, guru yang pertama yaitu Anugrah Nur Hidayatullah SPD yang mengajar di PG dan TK khas Darut Tauhid. Guru yang kedua yaitu Romatunisa SPD yang mengajar di SMP dan SMK Trisukses Bogor sebagai guru bahasa Sunda. Nah, bagaimanakah pengalamannya mengajar pembelajaran daring di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk lebih lanjut, mari kita lihat videonya. Kali ini saya sedang melakukan kegiatan siklus 2, yaitu mewawancarai salah satu guru PAUD. Boleh Ibu silakan memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nur Hidayatullah SPD, biasa dipanggil Ibu Ayah. Sekarang saya mengajar di PG dan TK Darut Tauhid. Ya. Apa saja perbedaan yang Ibu rasakan saat pembelajaran luring dan daring? Yang paling terasa itu dari semangat dan mood anak-anak ya. Kalau pembelajaran luring itu kan anak semangatnya sangat full karena bertemu dengan teman-teman, bermain di sekolah, lalu bertemu dengan ibu guru. Nah, bedanya kalau pembelajaran daring itu mood anak lebih mudah berubah-ubah karena kondisi di rumah ya setiap anak berbeda-beda, lalu pendampingan orang tua juga, dan penyerapan informasi dan fokus anak juga jadi lebih singkat karena mungkin pembelajarannya yang anak rasa itu kurang menyenangkan karena tidak langsung bertemu dengan guru dan juga teman-teman. Lalu pembelajaran mana yang lebih Ibu sukai? Kalau dari saya pribadi lebih suka dan mungkin lebih terasa efektivitasnya itu ketika pembelajaran luring karena anak-anak bisa langsung menerima energi dari ibu guru, bisa ibu guru dan anak-anak juga bisa saling berinteraksi secara langsung. Banyak perkembangan yang bisa dikembangkan oleh anak ketika pembelajaran luring itu, dan tentu saja ketika pembelajaran luring itu akan lebih banyak pengalaman yang didapatkan anak-anak daripada pembelajaran daring karena memang anak-anak itu, terutama anak-anak usia dini, memang lebih mudah belajar itu melalui pembelajaran langsung karena anak-anak belajar dari pengalaman. Jadi memang lebih menyenangkan dan memang lebih terasa efektivitasnya itu ketika pembelajaran luring. Apa saja pengalaman Ibu selama pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu macam-macam ya pengalamannya, ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Dari yang menyenangkan itu sendiri ketika anak-anak masih tetap bersemangat di tengah kondisi yang masih seperti ini, hampir 2 tahun belajarnya dari anak-anak masih tetap semangat, orang tua juga masih bisa terus mendampingi, itu kegiatan yang alhamdulillah masih membuat kita akhirnya tetap semangat ya guru-guru untuk mengajar secara daring ya, alhamdulillah. Tapi memang akan ada tetap kekurangannya ketika mungkin ada orang tua yang bekerja, berarti kan akan ada kurangnya pendampingan pembelajaran anak, lalu mood anak yang naik turun ya, apalagi anak-anak usia dini itu kan moodnya sangat mudah berubah, apalagi fokusnya yang sangat singkat, itu memang harus selalu diefektifkan pembelajarannya juga. Belum lagi kendala dari segi jaringan atau kondisi rumah yang kurang kondusif karena mungkin anggota keluarga lain juga melaksanakan pembelajaran daring juga sama kakaknya atau adiknya. Jadi ya memang macam-macam ya pengalamannya kalau pembelajaran daring itu. Ya, baik. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran daring? Kalau untuk di awal-awal pandemi kemarin itu pembelajaran daring cukup sulit ya untuk anak karena anak mulai untuk belajar fokus di depan gadget, di depan layar handphone, layar laptop, itu sesuatu hal mungkin yang baru untuk anak. Jadi masih harus ada penyesuaian. Lalu untuk sekarang apalagi memasuki tahun ajaran baru juga ada lagi penyesuaian untuk anak-anak yang baru mulai sekolah. Mungkin jadi challenge tersendiri ya untuk ibu guru, apalagi guru-guru PAUD, menyiapkan segala pembelajaran yang menarik, yang efektif untuk anak-anak yang kreatif juga, yang tentu bisa mengembangkan segala potensi perkembangan yang harus memang dilaksanakan atau dicapai oleh anak-anak, terutama untuk anak usia dini karena masa-masa anak usia dini ini kan golden age ya, jadi memang harus terus dikembangkan potensi-potensinya supaya tidak ada potensi yang terlewatkan atau terbuang lah ya, istilahnya seperti itu. Bagaimana cara Ibu agar siswa memahami materi yang Ibu sampaikan? Nah, ini salah satu challenge terbesar untuk guru ya di masa pandemi ini. Karena di masa sekarang pembelajaran yang menarik, lalu yang kreatif, yang bisa membuat anak tetap semangat, itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari pembelajaran daring. Karena anak-anak akan terlihat antusiasnya, terus ketercapaian perkembangannya itu dari seberapa menarik, seberapa berhasil pembelajaran itu dilaksanakan.
Apa kendala Ibu saat mengajar daring? Kendalanya itu yang pertama menjaga fokus dan mood anak ya. Balik lagi memang kalau itu tidak bisa dipaksakan, apalagi anak usia dini itu kalau belajar kan memang harus sesuai dengan kemauannya ya. Kalau dipaksa malah nantinya anaknya akan jadi tertekan, ditakutkannya malah jadi stres nanti, maksudnya akan jadi jangka panjang gitu yang ditakutkan. Jadi yang pertama yang harus diantisipasi itu mood dan semangatnya anak-anak. Lalu yang kedua itu jaringan, sudah jelas, karena kalau jaringannya kurang bagus pasti akan berdampak juga terhadap komunikasi yang dilaksanakan atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan juga anak. Lalu yang ketiga ada komunikasi dengan orang tua, itu sangat penting antara sekolah dan orang tua, karena orang tua menjadi salah satu jembatan untuk keberhasilan pembelajaran daring itu sendiri. Karena kalau orang tuanya mungkin sibuk atau tidak sempat mendampingi kegiatan belajar anak, itu akan tidak bisa mengikuti pembelajarannya, terlebih ketika mungkin ada kegiatan melalui Zoom atau video call lalu orang tuanya tidak bisa mendampingi, itu kan berarti anaknya akan kesulitan mungkin ya untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Jadi 3 hal terbesar itu yang menjadi kendala selama pembelajaran daring. Menurut Ibu, apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring? Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Oke, kalau kekurangannya itu sendiri akan banyak sekali tahapan-tahapan perkembangan yang kurang maksimal untuk dikembangkan, seperti untuk perkembangan dari segi sosial emosional, lalu dari segi motorik kasar mungkin ya. Anak kan kalau dari segi sosial emosional anak akan jadi kurang berinteraksi dengan teman-temannya, dengan ibu guru. Lalu untuk motorik kasarnya mungkin anak karena di rumah saja dengan lahan yang seadanya di rumah juga menjadi anak tidak bisa mengeksplor kemampuan dirinya. Lalu kekurangan lainnya mungkin menjaga mood itu sih sebenarnya. Ketika anaknya sudah tidak mood, itu kan kalau di sekolah guru masih bisa memberikan afirmasi sehingga anaknya bisa semangat lagi, terus bisa bertemu dengan teman-temannya nih diajak. Kalau udah daring kan agak sulit ya, karena sudah full ditanganinya oleh pihak orang tua di rumah. Jadi memang kendalanya, kekurangannya di situ. Tapi untuk kelebihannya sendiri dari kami pihak guru, alhamdulillahnya kami menjadi lebih bisa mengeksplor kemampuan kreativitas kami untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Kami bisa banyak belajar hal baru juga. Lalu kelebihan lainnya komunikasi yang terjalin antara orang tua, yang mungkin tadinya kalau di sekolah kan orang tua cuma mengantarkan lalu menjemput lagi. Kalau sekarang kan mungkin setiap kali setelah kegiatan pembelajaran ada komunikasi lanjutan dari pihak orang tua dan juga pihak sekolah, bagaimana kegiatannya, lalu rencana pembelajarannya selama seminggu atau sebulan ke depan itu seperti apa. Nah, mungkin kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Ya, baik. Cara apa yang Ibu lakukan agar siswa selalu semangat belajar? Nah, kalau ini balik lagi ke personal masing-masing ya, ke ibu gurunya masing-masing. Karena kalau dari ibu gurunya tidak semangat, mungkin anak-anaknya juga jadi tidak semangat. Berarti kalau anak-anaknya semangat, berarti itu dari ibu gurunya juga. Berarti cara menjaga semangatnya yang pertama itu dari gurunya sendiri harus semangat, harus ceria. Karena guru yang semangat, guru yang ceria akan menciptakan anak-anak yang ceria dan juga semangat. Lalu pembelajaran yang menarik dan kreatif itu juga sangat penting, karena kalau pembelajaran sudah menarik, lalu penyampaiannya sudah semangat, anak-anaknya biasanya akan lebih mudah untuk menerima pembelajarannya, seperti itu. Baik. Yang terakhir, apa harapan Ibu untuk pembelajaran ke depannya? Harapan terbesar kami sebagai guru yang pasti semoga keadaan lebih baik. Semoga sekolah juga sudah bisa dibuka dan anak-anak bisa mulai belajar lagi di sekolah, karena anak-anak sudah sangat kangen belajar di sekolah, bermain di playground, bertemu dengan ibu guru dan teman-temannya yang lain juga. Dan semoga ketika nanti keadaan sudah membaik, sudah bisa ke sekolah, kami semua bisa memberikan pembelajaran yang maksimal juga untuk anak-anak, bisa selalu bersinergi dengan orang tua, sekolah, sivitas lainnya, dan juga murid-muridnya, supaya pendidikan di Indonesia juga menjadi lebih baik. Nanti kedepannya, amin. Ya, baik. Mungkin sekian wawancara dari saya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga lancar dalam mengajarnya. Amin, terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai guru kedua, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nisa. Ibu Nisa. Ibu sudah berapa lama mengajar? Dari tahun kemarin. Itu saya mengajar di SMP dan SMK. Di SMP mana, Bu? SMP Trisukses dan SMK Trisukses. Mengajar sebagai guru apa? Sebagai guru bahasa Sunda dan SBK. Ya, baik. Apa saja perbedaan yang Ibu rasakan saat pembelajaran luring dan daring? Nah, jadi untuk pembelajaran luring itu kan selama saya mengajar itu terlihat respon siswa seperti apa, antusias siswa seperti apa. Sementara ketika pembelajaran daring itu rasanya saya kurang melihat gitu ya, bagaimana responnya siswa gitu, apakah siswa benar memahami atau tidak, seperti itu. Baik. Pembelajaran mana yang Ibu sukai? Sebenarnya dua-duanya saya sukai sih.
Ya untuk daring juga saya suka gitu, tapi yang minusnya itu aja sih. Luring juga saya suka. Menarik gitu sih. Apa saja pengalaman Ibu selama pembelajaran daring? Oke. Pengalaman saya selama pembelajaran daring ini, kalau untuk pembelajarannya sih insya Allah untuk aplikasi-aplikasinya alhamdulillah udah mulai banyak yang saya pakai ya untuk pembelajaran daring gitu. Tapi untuk untuk pemahaman siswa itu saya agak ragu gitu ya. Soalnya kadang kalau ulangan gitu ya, nilainya tuh bagus-bagus kayak gitu, entah searching kah atau ke apa, saya kurang tahu gitu ya maksudnya kayak gitu sih. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran daring? Responnya ada yang antusias, ada yang tadinya pasif gitu ya selama luring, itu ada yang jadi aktif gitu juga. Ada yang tadinya aktif malah jadi pasif gitu. Ada juga yang tadinya aktif tetap aktif, ada sih yang gitu. Baik. Apa perbedaan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dan pembelajaran luring? Oke. Untuk pembelajaran luring mungkin ya. Jadi siswa tuh kayak lebih kayak interaksi antara saya dengan siswa tuh kayak lebih langsung gitu, terus lebih nyata kayak gitu. Sementara untuk pembelajaran daring mungkin siswa kayak udah mulai jenuh juga, udah mulai bosan juga gitu. Sementara materi yang diterima juga cukup banyak seperti itu. Kayak harus kayak harus perlu dorongan lebih gitu. Kita kayak harus kreatif nih menyampaikannya biar siswanya tuh makin semangat gitu belajarnya gitu. Bagaimana cara Ibu agar siswa memahami materi? Cara saya biasanya tuh saya pakai PowerPoint ya untuk menyampaikan materi. Setelah itu saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mengetes ya seberapa paham materi seberapa paham siswa memahami materi yang sudah saya ajarkan, seperti itu. Apa kendala Ibu saat mengajar daring? Kendala yang saya alami sih insya Allah enggak ya. Kalau kendala Lancar ya Bu? alhamdulillah lancar sih. Menurut Ibu apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring? Kalau kekurangannya yaitu respon siswa menurun ya. Semangat siswa juga nggak selamanya menggebu-gebu gitu ya. Terus untuk plusnya sih, untuk kelebihannya kita jadi guru tuh jadi jadi menggunakan banyak aplikasi yang sebenarnya sebelumnya udah ada tapi belum pernah dipakai kayak gitu. Jadi lebih mengeksplor Ya, explore seperti ya gitu. Cara apa yang Ibu lakukan agar siswa selalu semangat belajar? Biasanya saya suka kasih game dulu gitu ya, atau enggak sebelumnya saya misal ketika saya berhalangan mengajar, saya memberikan tugas, nanti dibahas, nah siapa yang bisa menjawab itu kan nanti jadi rebutan gitu ya, jadi anak-anak jadi rame kayak gitu lah caranya salah satunya. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran ke depannya? Ya mudah-mudahan pembelajaran jenis apapun, daring ataupun luring ya, itu tergantung pada kita sih gurunya ya, kayak gitu. Bagaimana kita mengemas materi kayak gitu, bagaimana kita menyampaikan materi, itu kayaknya tergantung kita gitu, sebagian besar. Adapun yang lainnya itu mungkin untuk kuota dan lain sebagainya, insya Allah itu mah udah jadi urusan pribadi dan memang tanggung jawab masing-masing seperti itu. Semoga pembelajaran Indonesia semakin pulih dan semakin membaik. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga mengajarnya tetap lancar. Amin. Nah, itu tadi hasil dari wawancara yang saya lakukan pada kegiatan siklus kedua KKN Mandiri di IKIP Siliwangi. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.